Hello ladies and gentlemen, kali ini kita ketemu lagi di channel MiHP Code. Pada studi kasus kali ini, kita sama-sama akan membuat sebuah aplikasi CRUD pendaftaran mahasiswa dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk databasenya. Oke, kita lihat konsep aplikasinya sebagai berikut. Oke, konsepnya seperti ini. Kita lihat CRUD daftar mahasiswa. Singkatan dari CRUD ini adalah create, read, update, dan delete. Yang pertama kita harus membuat dulu databasenya. Lalu kita buat index atau home, lalu form daftar, list daftar, dan form update. Di mana form home ini atau index ini akan terhubung ke form daftar. Dan form home atau index ini akan terkoneksi ke list daftar. Oke. Lalu setelah form daftar, setelah daftar, lalu datanya akan dimasukkan ke dalam database. Nah, setelah calon mahasiswa mendaftarkan diri, lalu datanya akan disimpan ke database. Setelah di database, datanya tersimpan di database, maka list daftar akan meminta data yang ada di database. Maka halaman list daftar ini akan mengambil nilai yang sudah ada di dalam database. Oke, maka ditampilkan di dalam halaman list daftar. Setelah itu halaman list akan terkoneksi ke form daftar dan halaman list akan terkoneksi ke form update, di mana halaman list ini bisa mengupdate setiap data mahasiswa yang akan diupdate. Nah, kita nanti update-nya akan mengambil dari elemen ID dari database. Oke, setelah datanya berhasil diupdate, maka akan dikirimkan ke dalam database. Oke, lalu di dalam list daftar, selain mempunyai fungsi update, juga mempunyai fungsi delete, di mana nanti fungsi delete ini akan mengirim langsung ke dalam database data mana yang akan di-delete. Oke, barangkali konsepnya seperti itu. Nah, kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah buat dulu databasenya. Kita akan menggunakan PHP MyAdmin untuk membuat sebuah database dengan nama DB CRUD ya, atau database CRUD. Lalu dalam DB CRUD, di dalam database DB CRUD mempunyai satu tabel dengan nama daftar mahasiswa. Di dalam daftar mahasiswa, di dalam tabel daftar mahasiswa mempunyai kolom dengan kolom ID, nama, alamat, jenis kelamin, agama, nomor telepon. Nah, di bagian kolom jenis kelamin dan agama ini nanti kita akan membuat sebuah pilihan ya, menggunakan radio button atau dengan selection ya. Kita akan buat seperti itu. Lalu di bagian kedua kita buat halaman website dan koneksikan ke database. Oke, yang pertama itu adalah create, menginput dari form halaman website ke tabel daftar mahasiswa. Oke, lalu read, menampilkan isi dari tabel daftar mahasiswa ke halaman website halaman list. Ya. Yang ketiga update, merubah isi atau baris dari tabel daftar mahasiswa yang dikelola lewat form update halaman website. Yang keempat, delete, menghapus isi atau baris dari tabel daftar mahasiswa lewat list halaman website. Nah, itu adalah konsepnya. Oke, setelah konsepnya dipahami, langkah selanjutnya kita buat database di PHP MyAdmin. Namun sebelumnya untuk video
pembuatan aplikasi ini kita buat secara berepisode ya, atau dibagi menjadi beberapa bagian karena akan cukup panjang ya. Nah, di video kali ini kita hanya implementasi dan buat database-nya. Nah, setelah implementasi kita akan buat database-nya, dan setelah membuat database-nya, di video selanjutnya kita akan koneksikan dan menampilkan isi dari database ke halaman list mahasiswa, atau istilahnya kita read datanya ke halaman website. Oke, kita langsung saja buat dulu database-nya. Oke. Sekarang saya sudah berada di halaman PHP My Admin. Teman-teman bisa langsung saja ke localhost PHP My Admin server database.php ya, atau ketikkan saja di URL-nya localhost PHP My Admin. Oke, setelah tampilannya sudah seperti ini, maka kita lakukan new. Atau bagi teman-teman yang belum tahu cara membuat database menggunakan command prompt atau CMD, teman-teman bisa lihat link di deskripsi video ini ya. Jadi bisa menggunakan PHP My Admin, bisa menggunakan command prompt langsung ya. Kita langsung klik new. Kita buat dulu database-nya, klik new, lalu nama database-nya tadi dbcrude. Lalu kita create. Oke, maka sudah ada dbcrude di sini. Kita buat table dengan nama daftar mahasiswa. Dengan kolom 6 ya. Lalu go. Yang pertama adalah ID, tipenya integer, lalu kita buat auto increment, oke, dan dia sebagai primary key. Lalu nama dengan tipe varchar, kita buat 100 saja, kita buat alamat, jenis kelamin, agama, nomor telepon. Tipe datanya kita buat varchar semuanya. Lalu length value-nya itu sesuai kebutuhan masing-masing ya. Atau teman-teman kalau misalkan teman-teman mau ditambahin dengan jurusan atau asal sekolah asal, bebas ya, terserah. Saya di sini hanya mencontohkan saja. Oke, lalu save. Maka berhasil di save. Nah, setelah di save kita masukkan dulu nilai yang ada di daftar mahasiswanya. Kita masukkan 2 atau 3 lah ya. Kita masukkan datanya, insert. Kita masukkan namanya. ID ini kita kosongkan saja karena udah dibuat auto increment. Ini sembarang aja namanya ya. Oke, setelah selesai kita lihat di daftar mahasiswa, maka datanya sudah ada ya, 3 baris.
Oke, untuk di video kali ini kita sudah implementasi konsep dari pembuatan aplikasi CRUD-nya, lalu juga kita sudah membuat database-nya. Nah, di video selanjutnya kita akan koneksikan database-nya dan juga membuat sebuah halaman halaman website ya yang terkoneksi ke database dan juga menampilkan isi nilai dari tabel daftar mahasiswa ini kita implementasikan atau kita tampilkan di halaman list daftar mahasiswa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.